sedikit beda ya karena kita tidak ada di studio radio podcast kita ada di podcast sudah di sini dari kita akan sahabat bersama tadi sebuah percuma kita masih seperti banyak masyarakat luar sana yang kalau misalkan kita bahas sudah sama nggak tahu yang yang siap baik jasa kerja di saat syawal kerja untuk syawal ada jadi syawal bahas informasi dari hari ini sudah hadir samping saya dan seperti ada para peserta suatu kasih foto bagaimana bagi siap dan juga ada ibu yang di tadi sobat bagi sih dan tentunya saya tidak sendiri pada Mmm, oleh Farel ya nantinya yang akan memandu acara ini dan langsung saja untuk mempersingkat waktu kita panggil Farel untuk hadir. Baik, terima kasih banyak Mbak ya untuk kesempatannya buat saya sebagai host yang kebetulan akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sebenarnya cukup panas juga Bu dan Bapak di tengah adanya KUHP dan juga KUHP baru dan juga sangat-sangat berkaitan juga dengan isu kita pada hari ini mengenai restoratif justice. Mungkin saya mulainya dari keresahan dulu ya Bapak sama Ibu karena jujur mungkin sebagai mahasiswa dan juga mungkin masyarakat umum kadang kalau mendengar kata hukum pidana itu langsung, aduh ini penjara, ini hukuman. Tapi sebenarnya dari perspektif praktisi maupun juga akademisi itu sepertinya bagaimana ya Pak? Mungkin dari Pak Sutarmi dulu. Terima kasih, Bu. Praktisi dulu, Bu. siap Terima kasih. Terkait masalah hukum pidana, yang merasa ngeri dengan hukum pidana ini adalah tentu orang yang melakukan pelanggaran. Ya, kalau orang tidak melanggar hukum, tentu tidak perlu merasa was-was, prihatin, cemas, atau merasa terancam. Ya, jadi mereka yang melakukan pelanggaran hukum pidana, melanggar hak-hak orang lain, merampas hak-hak orang lain, memperkosa hak-hak orang lain, ya tentu merasa khawatir dengan adanya ancaman hukuman yang tentunya dapat menimbulkan efek jerah kepada pelaku yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Ya, kami dari penegak hukum tinggal melaksanakan. Ya, hukumnya sudah jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan, tinggal melaksanakan hukum itu, ya, atau melakukan penegakan hukum. Ketika sudah dilakukan pemberkasan terhadap tindak pidana oleh pihak penyidik, maka tugas penuntut umum adalah melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diperiksa dan diuji tentang perbuatan-perbuatan pidana tentunya yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan itu. Ya, nanti putusannya nanti apakah terbukti, apakah bukan merupakan tindak pidana atau ya harus dibebaskan demi hukum, karena berbicara hukum harus ada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Mungkin begitu. Mungkin dari Bu Henry. Ya, saya sependapat ya dengan Pak praktisi gitu ya. Tapi dari segi dari sudut pandang akademisi ya pertama-tama saya akan sampaikan bahwa memang stigma bahwa hukum itu identik dengan pemenjaraan atau pemidanaan itu
lahir dari sejarah ya, sejarah hukum yang lama berorientasi itu pada retributive justice. Ini bisa dikatakan hukum kuno ya sebetulnya ya. Seperti adik-adik juga mungkin para pendengar pernah membaca sejarah perkembangan hukum apapun itu gitu ya, termasuk pembuktian, pembidanaan itu terjadi perkembangan hukum. Nah, khusus untuk restoratif justice ini, memang masyarakat sejak lama itu diperkenalkan bahwa penyelesaian sengketa itu atau masalah atau konflik ya, itu selalu berakhir pada vonis bersalah dan pidana badan atau kurungan badan, seperti itu ya. Media massa juga sering menampilkan aspek penangkapan dan pemenjaraan itu bukan penyelesaian konflik secara damai gitu ya. Jujur, ketika mendengarkan kata hukum yang langsung terbayang di kita benak masyarakat khususnya atau masyarakat awam, itu adalah, polisi, jaksa, pengadilan, dan akhirnya berakhir di penjara. Sekarang diperhalus dengan lembaga pemasyarakatan kali ya, Pak, ya, gitu ya. Ya, Dan pembinaan. Jadi, seolah-olah kalau sudah berurusan dengan hukum itu pasti berujung di balik jeruji gitu ya. Jadi itu memang belum bisa nafikan dengan di mindset masyarakat seperti itu, identik pidana dengan, tadi, kurungan badan misalnya. Padahal stigma ini terbentuk karena selama puluhan tahun hukum memang lebih sering ditampilkan sebagai alat menghukum, bukan sebagai alat menyelesaikan masalah gitu. Padahal seperti kita ketahui ya, tujuan hukum salah satu fungsi hukum adalah menyelesaikan masalah. Tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, seperti itu ya. Kemudian media juga sering menyorot proses penangkapan bukan proses perdamaian yang paling sering diliput atau kita lihat gitu ya. Ya, eh, akibatnya masyarakat lupa bahwa tujuan hukum itu sebenarnya bukan hanya untuk menghukum seseorang, tapi memulihkan keadilan dan menjaga rasa harmonisasi sosial ya. Ya, jadi secara filosofi tujuan hukum bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu ya, seperti kita tahu secara umum bahwa itu tujuan hukum gitu yang pertama dicetuskan oleh Gustav Radbruch gitu ya. Nah, kemudian ketika hukum hanya dipersepsikan sebagai alat pembalasan, maka keadilan substantif akan terabaikan. Nah, disinilah pentingnya restoratif justice tadi itu hadir sebagai pendekatan yang memulihkan relasi sosial bukan sekadar untuk penghukuman pelaku. Seperti itu. Menarik sebenarnya Pak, tadi dengar mengenai hukum itu menjadi ketakutan orang ketika melihat hukum itu sebagai pelanggaran dan lain-lain, karena mereka takut sebenarnya. Karena biasanya orang-orang yang melakukan ya Pak, gitu. Dan menarik juga sebenarnya tadi Ibu Tenri jelaskan bahwa memang dari dulu ternyata kita fokus ke retribusinya ya Bu. Dan sebenarnya ini akan berkaitan Pak ke pertanyaan selanjutnya karena akan membahas sebenarnya restoratif justice itu sebenarnya apa ya Pak? Dari pandangan praktisinya mungkin di pengadilan, di kejaksaannya seperti apa? Itu mungkin boleh dijelaskan lebih detailnya lagi Pak, gitu. baik, saya sangat sependapat tadi yang dijelaskan oleh Ibu Tendri bahwa kalau kita melihat eh, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, KUHP lama kita itu memang lebih dominan kepada eh, penegakan hukum yang bersifat retributif, ya. Alhamdulillah dengan karya agung yang dibuat oleh anak bangsa kita pada hari ini telah berani untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, ya, pelaksanaan hukum acara daripada KUHP. Di mana dalam undang-undang terbaru ini itu dominan pelaksanaannya dengan pendekatan keadilan restoratif, ya. Nah, di sini perbedaannya nih. Nah, mengapa demikian? Nah, ini tadi seperti yang disampaikan Ibu Tendri tadi bahwa kalau kita masih dengan pendekatan retributif itu cara kuno yang kita lakukan. Nah, tentunya kita harus bertransformasi hukum yang lebih humanis, ya. Olehnya itu, sebelum pemberlakuan undang-undang baru, sebenarnya kejaksaan sudah melakukan terobosan transformasi hukum itu. Bagaimana menciptakan hukum yang lebih humanis. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Jaksa Agung
berdasarkan tugas dan kewenangannya melakukan terobosan-terobosan hukum yang bersifat progresif, yang bersifat humanis. Salah satunya adalah penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif justice? Ya, yaitu sebuah model penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan pelibatan, ya, dengan pelibatan korban, kemudian pelaku kejahatan, serta pelibatan keluarga korban dan keluarga pelaku, serta melibatkan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah, dan yang berkepentingan lainnya, dengan tujuan utama untuk menyelesaikan persoalan masalah agar dapat kembali pada keadaan semula. Ya, nah, untuk itu tentang penerapan ini itu sudah dilakukan sejak tahun 2020, di mana eh, Jaksa Agung telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice. Inilah yang menjadi payung hukum di kejaksaan pada waktu itu, mulai melakukan pendekatan penyelesaian perkara secara humanis dengan restoratif justice. Nah, kemudian khusus di Sulawesi Selatan itu pernah mendapatkan kepercayaan dari Jaksa Agung melalui surat edaran nomor 47, ya, 47 itu dikeluarkan surat edaran terkait masalah pelaksanaan restoratif justice atau RJ Mandiri. Jadi Sulawesi Selatan ini menjadi pilot project sebenarnya. Ya, Sulawesi Selatan ini pernah menjadi pilot project kejaksaan tinggi pertama di Indonesia yang diberikan kewenangan untuk melakukan RJ Mandiri. Ya, ini mungkin merupakan sebuah kepercayaan pimpinan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan memang secara kualitas maupun kuantitas pelaksanaan RJ yang dilakukan oleh Kejati Sulsel itu dapat dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh pimpinan sehingga ditunjuk sebagai pilot project. Mungkin seperti itu. Mungkin dari Ibu Teti juga boleh menambahkan. Terima kasih Pak pencerahannya. Ya, tentang apa sih restoratif justice, kayaknya kue baru nih, kayak hal baru gitu ya. Pokoknya keren banget gitu ya, pakai istilah-istilah eh, barat-baratan gitu ya. Padahal sebetulnya gini ya, restoratif justice itu adalah saya sepakat banget ya dengan Bapak bahwa itu merupakan penyelesaian sengketa atau perkara yang menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai subjek. Ingat ya, sebagai subjek gitu ya. Terus kalau subjek itu berperan aktif ya, sebagai gitu ya, yang subjek utama dengan tujuan untuk memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan. Nah, ini yang penting, memperbaiki hubungan gitu ya, dan mencapai keadilan yang berimbang. Istilahnya itu win-win solution, winner-winner lah ya gitu ya. Jadi RJ atau restoratif justice itu bukan sekadar damai biasa gitu ya, adalah proses terstruktur gitu. Walaupun sebetulnya kita sudah ingat ya sila keempat ada musyawarah untuk mufakat gitu. Ya makanya tadi saya bilang ini jangan terlalu keboleh-bolehan deh gitu ya. Sebetulnya RJ itu restoratif justice, kemudian alternatif dispute resolution yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 itu hal lumrah, hal basic banget atau folklore lah gitu ya di budaya kita, musyawarah untuk mufakat tadi seperti itu ya. Jadi kembali lagi sederhananya RJ itu adalah cara menyelesaikan perkara dengan duduk bersama ya, berbicara baik-baik gitu ya. Kalau bisa ya masing-masing menurunkan tensi gitu ya, dan memulihkan kerugian. Jadi intinya kan adalah apa sih, tuntutan itu kan memulihkan kerugian. Coba kalau kita lihat tuntutan-tuntutan gitu ya, baik di perdata maupun di pidana gitu, intinya apa, mengembalikan hak yang kita diambil oleh orang, itu kan intinya seperti itu gitu ya. Cuma prosesnya aja yang kita pilih yang mana nih gitu.
Ya, jadi ah, melalui pengadilan gitu ya, court gitu. Tapi non litigasi itu seperti tadi diatur dalam Undang-Undang 3099 salah satunya adalah mediasi, konsiliasi, negosiasi dan yang agak lebih strict itu adalah arbitrase. Ya, arbitrase itu masuk ke dalam penyelesaian sengketa non litigasi walaupun sebetulnya sistemnya sifatnya itu adalah bersifat seperti litigasi gitu ya, kaku gitu ya gitu. Nah, itulah kenapa saya harapkan memang dikembangkan dan seperti tadi disampaikan oleh MC pembuka bahwa diperlukan rumah restoratif itu intinya seperti itu. Ya kembali lagi ke kita sebagai humanis ya dan masyarakat adat seperti itu. Terima kasih. Menarik sebenarnya Pak dan Ibu mengenai isu restoratif justice ini. Cuma mungkin saya ada pertanyaan yang cukup kritis ya, mungkin sebagai mahasiswa juga. Karena mungkin orang memandang restoratif justice sebagai istilahnya pengampunan dan nanti kemungkinan orang bakal menganggap ya sudah saya lakukan ini nanti kan saya bakal dihukum segini. Nah, takutnya mungkin itu perspektifnya akademis dan juga praktisi itu seperti apa Pak memandang perspektif orang yang nantinya berubah gitu Pak. Seperti itu. Ya. Ada beberapa syarat ya. Jadi restoratif justice ini tidak serta-merta itu dilakukan ya. Tetapi ada beberapa syarat itu yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri ya. Kalau kita melihat syarat-syarat daripada kegiatan yang dilakukan untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice, yang pertama, pelaku pelaku yang melakukan kejahatan itu bukan residivis ya. Jadi artinya apa? Bahwa siapapun yang pernah melakukan yang namanya kejahatan, maka tertutup ruang untuk dilakukan penyelesaian melalui restoratif justice. Ya. Artinya orang yang baru pertama kali, ya, orang yang baru pertama kali melakukan kejahatan, nah ini yang kita pertimbangkan untuk diberikan ruang untuk kegiatan penyelesaian masalah dengan pendekatan RJ. Nah, kemudian yang kedua, perbuatan pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Ya, nah itu. Nah, jadi yang 5 tahun itu biasanya kayak delik pencurian, KDRT, ya, yang seperti itu ya. Nah, tentunya kalau kita memberikan ruang, coba bayangkan saja, saya sudah berapa kali menangani perkara, sidangkan perkara itu yang terkait masalah KDRT. Ya, yang namanya rumah tangga, ya, kalau masing-masing pihak, suami, istri, anak, dapat mengontrol emosi, ya, mengontrol kejiwaan dengan baik, tentu tidak ada masalah. Tetapi kadang juga ada yang lebih tinggi suaranya, ya. Mungkin ada masalah di kantor, pulang ke rumah, nah tensi suara lebih tinggi. Akhirnya tidak terima misalnya dengan sebuah pernyataan atau tanggapan main ya fisik, ya main fisik, baik kepada istri, anak, orang tua, atau ada pembantu rumah tangga misalnya, ya. Nah, tentunya ini adalah sebuah kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dipicu oleh persoalan sepele. Nah, pertanyaannya, apakah tadi kita sama-sama bahwa penjara ini merupakan sebuah nestapa ketika harus dijalani, dan tentunya ada predikat, ya. Ketika keluar dari penjara, pasti tetangga atau lingkungan sekitar kita menganggap bahwa orang jahat. Ya, padahal ya ada stigma negatif yang terbentuk. Nah, dia sudah pernah masuk penjara. Apapun namanya narapidana deh. Apapun namanya narapidana. Ya, sudah ada ijazah yang melekat di situ narapidana dia. Ya, padahal dia tidak tahu kejahatannya cuma apa? KDRT. Nah, makanya dengan adanya ruang-ruang restoratif justice, rata-rata persoalan KDRT ini bisa diselesaikan dengan pendekatan RJ. Tidak lanjut kepada pemidanaan di penjara, diselesaikan di penjara. Ya. Nah, saya pernah menangani kasus. Waktu itu belum berlaku yang namanya pendekatan restoratif justice, ya, masih retributif.
rata-rata perkara KDRT yang kita lanjutkan penuntutannya dan diputus melalui pengadilan hampir 99%. Yang pertama, pelaku kejahatan itu dipenjara. Yang kedua, pasti terjadi perceraian. Ini masalahnya, ya. Nah, sedangkan dari sisi agama kita paham bahwa perceraian itu dibolehkan agama, tetapi sangat dibenci. Nah, itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita mau berbuat apa kalau begini? Dibolehkan tapi dibenci oleh Sang Pencipta. Gimana ini? Ya. Nah, dengan pendekatan RJ yang kita lakukan, hampir semua perkara KDRT itu selesai di RJ. Kenapa? Ketika kita undang korban karena dipukul oleh suami. Ya. Apakah saudara punya niat untuk berdamai? Jawabnya apa? Sebenarnya Pak, saya sayang sama suami saya. Saya cinta anak-anak saya. Tetapi yang saya tidak tahan dengan perbuatan suami saya. Ya, diundang suaminya. Diundang suaminya. Apakah Kak, saudara sayang dengan keluarga? Sayang Pak. Karena sayang saya sehingga saya hilap harus main fisik. Ya, didudukan mereka berdua. Ya, saling berpeluang. Saling memaafkan. Ya, saling ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga. Ya. Nah, ketika sudah terdapat perdamaian antara korban dan pelaku kejahatan, ya, maka tentu kita membuat yang namanya perjanjian, ya, untuk tidak mengulangi buatnya. Sanksinya bisa kita terapkan yang sekarang sudah ada yang namanya pemidana sanksi ini kerja sosial, ya, kerja sosial. Nah, rata-rata mereka yang kita vonis bersalah ini kalau dia Muslim, kita kasih kerja sosial untuk membersihkan masjid. Ya, ternyata dengan membersihkan masjid selama misalnya 1 bulan, keimanan dan ketakwaannya lebih meningkat. Ya, karena dia aktif di masjid, bersihkan masjid setiap saat, dia menganggap hukuman itu sebagai bahagian ikhtiar bagi dirinya untuk lebih memperbaiki diri. Ya, kalau dia non-Muslim, Kristen misalnya, kerja sosialnya bersihkan gereja. Atau misalnya dengan kesepakatan pemerintah desa, pemerintah kelurahan, bergabung di kantor desa kelurahan untuk membersih-bersihkan dan membantu pelayanan di situ. Tentunya karakternya lebih baik dan tertata, bergaul dengan orang-orang yang beraura positif. Ya, tentu seperti itu. Dan banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa pelaksanaan RJ itu sangat ketat. Kenapa sangat ketat? Harus diajukan oleh jaksa fasilitator dengan melakukan kegiatan-kegiatan surveillance, ya, harus ditahu dulu, di-tracking dulu ini. Harus di-tracking dulu orang yang diajukan RJ ini orang yang seperti apa, bagaimana kehidupan sosial masyarakatnya, bagaimana keadaan ekonominya. Kita harus tahu itu semua. Jadi profiling namanya, ya. Nah, dari hasil profiling ini kita mendapatkan data yang akurat, dia bukan residivis, kemudian tidak pernah mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat di sekitar, ya. Ada keterangan dari tokoh masyarakat, pemerintah setempat bahwa yang bersangkutan memang berkelakuan baik, ya. Maka tentu hal ini menjadi pertimbangan-pertimbangan yang kami ajukan kepada pimpinan, nanti dilakukan sidang melalui Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Nah, pimpinan akan memberikan persetujuan atau menolak. Ya, tentu menolak pasti ada hal-hal lain yang dipertimbangkan sehingga biasanya RJ itu ditolak. Mungkin seperti itu. Melanjutkan ya. Jadi RJ itu memang menimbulkan wajah baru dalam penegakan hukum ya. Tentu dengan ini kan dengan tadi sudah disampaikan syarat-syarat kenapa dan bagaimana itu RJ. Jadi nggak serta-merta langsung boleh apapun itu RJ lagi enggak dong. Jadi penegakan hukumnya mana gitu ya. Jadi memang juga akan memberikan efek jerahnya nggak ada seperti itu ya. Nah, kemudian saya cerita sedikit ya bahwa RJ itu pertama berkembang itu di Kanada dan Selandia Baru gitu ya tahun 1970-an begitu ya, samalah dengan lembaga mediasi juga sebetulnya di Amerika itu
neighborhood, sebetulnya mereka lembaga untuk menyelesaikan masalah-masalah tetangga gitu ya. Nah, biasalah kalau tetangga itu biasa ributnya kalau masalah sampah, parkiran, atau misalnya pohon mangganya yang cuma dapat daun nggak boleh ambil mangganya, seperti itu kan. Nah, itu berkembanglah ya, sama juga dengan RJ gitu ya. Yang sebetulnya pertama itu terutama untuk perkara-perkara anak gitu ya, dan komunitas adat. Kemudian menyebar ke beberapa negara di Eropa, kemudian masuk ke Asia, dan itu akhirnya banyaklah diadopsi oleh beberapa negara. Yang tadi karena lebih dianggap manusiawi dan efektif. Nah, kemudian ditanya tadi, saya sangat setuju ya dengan adanya RJ, ini merupakan wajah baru. Hukum itu walaupun katanya ada hukum itu statis, enggak, hukum itu enggak statis, tapi memang dia tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman atau masyarakatnya. Jadi ya biasalah ya, ada kejadian baru muncul aturan atau wacananya seperti itu ya. Ya, tapi itulah sifat hukum, karena fungsi hukum adalah untuk mengatur. Nah, kemudian secara akademik, RJ itu sebagai wajah baru penegakan hukum, yaitu menggeser orientasi penghukuman menjadi pemulihan tadi ya, sudah disampaikan tadi contoh tentang kasus KDRT. Kemudian mengutamakan keadilan substantif, bukan formalistik gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kenapa saya sangat mendukung RJ itu adalah untuk menghidupkan kembali prinsip good faith, itikat baik untuk win-win solution tadi. Saya ingat ya, tentang good faith atau itikat baik gitu ya. Ini dalam hukum Islam itu biasa namanya niyah gitu ya. Apa niat yang baik, kemudian sidik ya, kejujuran seperti itu ya. Kemudian adil, keadilan gitu. Ya, yang sebetulnya gini, Aristoteles pernah menyatakan gini, bahwa blueprint manusia atau cetak biru manusia itu ada dua, baik dan buruk. Makanya kenapa muncullah 1338 KUHP Perdata itu ada namanya good faith. Diatur tuh itikat baik. Karena ternyata hukum menyadari, ingat ya, pendekatan hukum itu kan ada 3 ya Pak ya. Pendekatan filosofi, pendekatan normatif, pendekatan empiris. Nah, turunnya semua dari filosofi ini. Nah, inilah filosofi kenapa good faith itu ada, karena kita les lah contohnya gitu ya. Nah, itu kalau tipe manusia itu, blueprint manusia itu, biru manusia itu baik dan buruk. Jadi manusia itu makanya nggak ada tuh lagunya Iwan Fals, manusia setengah dewa. Ya, belum ada tuh manusia setengah iblis. Janganlah ya, nggak usah bikin lagu seperti itu ya. Ya, karena memang seperti itu. Jadi manusia itu kadang-kadang menjadi malaikat, kadang-kadang menjadi iblis gitu ya. Ya, memang itu fitrah manusia seperti itu. Makanya diaturlah namanya itikat baik. Diharapkan dalam 1320 harus ada ayat 3 good faith ya, itikat baik dalam suatu dalam suatu buatan maupun kata atau berhubungan dengan atau relationship dengan masyarakat. Nah, kemudian ya, dalam Quran surat Al-Ahzab juga menyatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kataan yang benar. Ketika mengaku kesalahan itu adalah satu kebenaran gitu. Ya, entah mau dimaafkan atau tidak urusan nanti gitu. Yang penting kita berbicara kebenaran dulu. Nah, disinilah pentingnya tadi itikat baik gitu ya, bahwa harus mengutamakan kebenaran. Nah, kemudian RJ juga sangat sejalan dengan prinsip tadi, musyawarah untuk mufakat gitu ya. Jadi janganlah takut ini RJ ini pasti hukum jadi lembek, enggak gitu ya. Kita lihat posisi positifnya gitu ya. Ya, tadi untuk musyawarah untuk mufakat dengan itikat baik dan dialog dengan melibatkan semua pihak, dan tentu untuk mencapai kesepakatan bersama ya. Di mana keberhasilan sengketa itu atau masalah itu bukan diukur dari kalah menang, benar salah gitu. Saya ingat Pak Mio ada tuh, kalau kita masuk penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan, itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Abu sama arang sama-sama nggak bagus kayaknya ya Pak ya. Cuma ya masih mending lah arang gitu, ada bentuk-bentuknya dikit walaupun hitam gitu. Kalau abu ditiup dikit ya habis gitu. Tapi kan nggak ada untung-untungnya gitu. Nah, kenapa di sini diutamakan RJ? Saya sepakat saya ingat dulu Pak, pernah ada berkaitan dengan polisi ya, mahasiswa itu hari bilang, saya ini bingung Bu kalau berkaitan dengan masalah KDRT. Kita di polisi, datang istrinya melapor, saya dipukul sama suami bla 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 gitu. Kemudian kami proses. Oh, tiba-tiba ketika sudah selesai administrasi mau dilimpahkan, langsung
Pak ditarik nih deh, kasihan suami saya kalau masuk penjara, siapa yang kasih makan anak saya, bla 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 bla, kayaknya dicabut lagi. Jadi memang seperti itu gitu ya, makanya ada RJ itu memberi kesempatan coba berpikir panjang dulu, benar nggak nih mau lanjut apa tidak gitu. Dan memang fakta juga misalkan bahwa ketika berproses di pengadilan dan ada putusan pemidanaan tadi, pasti ujung-ujungnya lebih meningkat perceraian seperti itu ya. Jadi Menimbulkan masalah baru. menimbulkan masalah baru, Pak, gitu ya, bukan masalah menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah baru, seperti itu ya. Jadi itu saya harap RJ itu bukan artinya hukum itu semakin lemah, tidak, ya, tapi semakin meningkatkan dan tadi meningkatkan rasa kemanusiaan yang utama, seperti itu. Wow, sangat menarik ya, Bapak. Saya mungkin agak tarik sedikit lagi karena mungkin kurang afdol kalau tidak bahas KUHP dan KUHP baru ya Pak tentang isu ini juga. Jadi mungkin saya mau tanya dari perspektif kedua narasumber mengenai sebenarnya kan RJ itu sudah ada di masyarakat Indonesia ya Pak. Cuma apa yang membedakan hadirnya KUHP dan KUHP ini mengatur mengenai RJ itu sendiri. Karena memang ada beberapa pasal yang contohnya seperti tadi Pak yang hukuman sosial itu apa yang sangat-sangat membedakan Pak dari aturan yang lama mengenai RJ dan juga yang baru seperti itu. Ya, terkait masalah RJ, kalau dalam undang-undang yang lama itu tidak dilembagakan, ya. Jadi tidak ada kalimat restoratif justice itu di dalam peraturan perundang-undangan, ya. Nah, RJ yang kita laksanakan sebelum berlakunya undang-undang itu adalah kewenangan, ya. Kewenangan Jaksa Agung yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Bahwa Jaksa Agung bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab di dalam proses penegakan hukum. Nah, di mana Jaksa Agung berkiblat pada asas hukum pidana, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ini yang kadang kita lupa, ya. Jadi dalam menyelesaikan perkara itu ada asas hukum, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Bayangkan kalau perkara yang ringan, perkara yang mudah, perkara sepele yang saya contohkan tadi kayak kasus KDRT harus melalui proses penyidikan, penuntutan, bahkan sampai dieksekusi. Itu panjang perjalanannya ini, ya. Banyak biaya, banyak proses yang harus kita lalui. Sedangkan kalau kita RJ, baik sekarang ini RJ bisa dilakukan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun di persidangan. Kalau sudah ada perkara masuk ke kepolisian, bisa diselesaikan saja RJ. Nggak usah lagi kita. Jadi kita akan memangkas, ya, memangkas sebuah proses, sebuah biaya yang panjang, ya. Ujung-ujungnya kalau kita penjara orang biaya lagi, beban negara lagi kan, beban negara lagi. Nah, belum tentu menciptakan keadilan, belum tentu menciptakan kepastian, apalagi kemanfaatan. Dengan kasus KDRT tadi, lebih banyak menciptakan nestapa, ya. Kita selesaikan hubungan orang dengan orang, bapak dengan ibu, yang jadi masalah nanti anak-anak yang jadi korban selanjutnya, ya, dan keluarga yang lain. Nah, makanya dengan adanya RJ hari ini itu sudah dilembagakan, ya, sudah dilembagakan. Jadi ya kami juga sebenarnya terbantu bahwa kewenangan yang dilakukan oleh kejaksaan itu sudah ada payung hukum dan telah mendapatkan pengakuan secara hukum. Ya kemarin kan hanya kewenangan yang kita lakukan bagaimana menciptakan sebuah sistem hukum yang humanis. Nah sekarang sudah melembaga, sudah diatur di dalam Undang-Undang 1 2023 dan dilengkapi dengan KUHP baru 20 2025. Ya, saya rasa ini sudah formulasi hukum yang komplit dan mulai tahap penyidikan, penuntutan sampai di pengadilan telah dapat menerapkan RJ ini, ya. Satu syarat aja ya yang belum kita laksanakan kemarin. Nah, sekarang dengan adanya RJ itu harus mendapatkan penetapan dari pengadilan. Kalau dulu kan kita laksanakan RJ ini kan tidak ada penetapan. Tetapi ini sudah diatur, sudah ada undang-undangnya, sudah ada hukumnya. Jadi semua RJ yang dilakukan baik oleh tahap penyidik maupun penuntut umum, syaratnya sekarang sudah harus ada penetapan dari pengadilan. Ini yang sementara akan berjalan ini. Mungkin seperti itu. Ya. Ya,
Saya coba mengutip teorinya Friedman ya tentang sistem hukum. Menurut Friedman, sistem hukum itu kan ada substansi, structure, dan legal kultur, ya kan? Substansi gitu ya. Misalnya substansi udah diatur nih dalam undang-undang gitu ya kayak penyelesaian sengketa yang bersifat pemenjaraan, pembinaan dan lain-lain. Tapi kok nggak efektif gitu ya. Nah, apa yang salah nih? Jadi kan kalau kalau lihat peraturan itu untuk efektivitas hukum itu kita bisa beberapa kita bisa lihat ya tadi 3 indikator dulu ya, substansinya, peraturannya bagaimana, penegak hukumnya gimana gitu ya. Kemudian budaya hukumnya bagaimana, seperti itu ya. Nah, tapi ternyata perkembangan hukum tadi itu yang saya bilang bahwa tidak statis gitu walaupun tidak cepat perkembangannya seperti itu ya. Nah, dilihat bahwa wah ini kayak kita perlu satu lembaga gitu. Penguatan sebetulnya seperti disampaikan tadi ya, sebetulnya ini lembaga bukan barang baru atau prosesnya bukan barang baru gitu ya. Kalau di data itu ada namanya lembaga dading ya, diatur di HIRRBG gitu ya bahwa satu lembaga. Kemudian dikuatkan juga dengan Perma 1 2016 tentang mediasi sebelum mediasi itu boleh di luar pengadilan bisa di dalam pengadilan ya. Kalau artinya sebelum sebelum persidangan itu artinya namanya unmanning, peringatan dulu nih pada pihak gitu ya. Kemudian ini contoh misalnya tentang utang piutang gitu ya, kamu punya utang loh udah jatuh tempo gitu, diingatkan nih gitu ya kan. Tapi misalnya dengan peringatan SP 1, 2, 3 misalnya, yang ketiga nanti kalau kamu nggak bayar utang, ajukan ke pengadilan ya gitu. Tapi kan ternyata si debitor ini bertekad baik atau si pihak yang punya utang ini bertekad baik, dia bilang, "Oke ya kalau gitu, tunda dulu pembayaran." Oke sepakat, yang penting ada komunikasi dulu gitu ya. Nah tapi, kemudian, eee, dengan ketika tidak melaksanakan itikat baik tadi, ujung-ujungnya kan penyelesaian pengadilan gitu. Tapi saya sepakat dengan asas maaf ya, asas, peradilan itu cepat, sederhana, biaya ringan itu yang ingin dicapai gitu ya. Tapi dengan cara komunikasi mohon maaf, kenapa sih persidangan pengadilan bisa lama? Karena itu menumpuk loh. Kenapa itu perma mediasi dibangkitkan lagi yang dengan sudah ada sebetulnya di HIRBG dengan lembaga dading tadi, lembaga damai itu dibuat kuatkan lagi dengan perma, itu karena melihat persidangan, perkara itu menumpuk di pengadilan gitu, ya kan? Nah, beda dengan kalau mediasi atau misalnya ya kalau lebih eksklusif lagi bersifat arbitrase. Arbitrase itu biasanya dikatakan pengadilan ad hoc gitu ya. Karena peradilan swasta itu artinya beda dengan pengadilan. Kalau pengadilan umum kan semua perkara diselesaikan gitu. Tapi kalau ad hoc itu peradilan arbitrase itu kan khusus gitu ya. Jadi bisa cepat lah gitu. Nah, tapi dengan perkara menumpuk di pengadilan ada nih apa lagi ya? Cari inovasi baru lagi apa gitu ya. Tadi itu dengarkan perma untuk mediasi baik di luar maupun di dalam pengadilan. Kemudian dengan diakhirkannya RJ seperti itu. Jadi ini merupakan inovasi baru sebetulnya saya dengan adanya sistem restoratif justice seperti itu. Ya. Wow, sangat-sangat menarik ya. Tadi saya kutip Bu Tendri bilang bahwa ini inovasi baru. Mungkin tadi juga Ibu Tendri sudah bilang mengenai ini juga wajah baru sebenarnya restoratif justice. Nah, mungkin saya bakal lebih ingin menanyakan detailnya. Sebenarnya wajah baru ini maknanya seperti apa gitu. Dari Bu Tendri mungkin lebih dulu karena tadi sudah menotis wajah baru ya. 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 Ya, itulah tadi kenapa kuat lagi ya tadi dengan dalam KUHP baru gitu ya tentang RJ seperti itu ya, bahwa ya kuat lagi dasar hukum kita orang hukum nih harus berbicara dengan legal standing-nya ya dasar hukumnya ya tentang peraturan Polri tentang RJ juga ada, kemudian tadi sampaikan peraturan Jaksa Agung Pak nomor 15 tahun 20 ya 2020 gitu. Kemudian diperkuat lagi dalam praktik peradilan pidana anak dan peradilan tertentu gitu ya. Nah, itu tadi memang dengan adanya restoratif justice tadi yang seperti saya awal disampaikan, tujuan-tujuan untuk mencapai dalam keadaan mengembalikan dalam kondisi semula itu dengan diharapkan adanya bargaining atau adanya tawar-menawar dengan posisi yang sama untuk mencapai win-win solution itu ya inilah RJ itu memberikan wajah baru dengan tujuan tadi untuk mencapai asas cepat, sederhana, biaya ringan, kemudian penjara tidak penuh gitu ya, tidak perlu pengadilan juga tidak perlu
terlalu sering bersidang tiap hari seperti itu, mana lagi ditambah lagi dengan proses-proses persidangan, makanya pengadilan kan berkembang tuh, ada pengadilan niaga, peradilan HAM gitu kan. Nah, karena memang masalah itu hidup, jadi dipilah-pilah lah, oh kira-kira ini masih bisa selesaikan melalui RJ, ya diaturlah dalam peraturan RJ. Itulah wajah hukum baru yang saya sampaikan dalam penyelesaian konflik atau sengketa. Iya, sedikit penegasan lagi bahwa konsep RJ ini merupakan istilah kita ini sebagai ini pembaruan dari sistem peradilan pidana, ya. Tadi sudah Ibu Teni sudah jelaskan bahwa kalau konsep KUHP lama itu bersifat retributif, ya, condong untuk retributif. Maka dengan berlakunya undang-undang yang baru, KUHP dan KUHP baru ini merupakan, saya katakan tadi, pembaruan daripada sistem hukum pidana kita karena lebih mengedepankan yang namanya restoratif justice, pemulihan pada keadaan semula, ya. Bukan pemidanaan yang diutamakan, tetapi bagaimana caranya terjadi perdamaian kembali pada keadaan semula, memperbaiki keadaan pada keadaan semula. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu sama Bapak untuk bisa menjelaskan wajah baru restoratif justice itu seperti apa. Dan mungkin pertanyaan penutup itu cukup erat juga sebenarnya sama restoratif justice. Tidak afdol kalau tidak tanya mengenai tantangan sebenarnya. Tantangan dari restoratif justice ini sendiri. Mungkin boleh dijawab dari Bapak. Ya, sebenarnya terkait dengan tantangan restoratif justice itu kita lihat dari syarat-syaratnya, ya. Apakah perkara yang diajukan itu eh, memenuhi syarat-syarat. Jadi kalau saya mengatakan bahwa tantangan itu tergantung syaratnya. Nah, yang pertama tadi, apakah tersangka atau pelaku kejahatan ini bukan residivis? Ini harus di-tracking ini. Kita harus mencari informasi melalui sistem informasi atau ICPP yang ada di pengadilan, ya, atau informasi di lingkungan tempat tinggal pelaku, informasi dari tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan tentang siapa sih ini pelaku ini. Nah, ini kan menjadi tantangan bagi kita ini untuk memastikan orang yang diajukan restoratif justice ini bukan residivis. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, memastikan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku ini bukan kejahatan yang ancamannya lebih dari 5 tahun, ya. Nah, kemudian tentunya dalam pelaksanaannya kita menghindari namanya transaksional, ya. Jadi bagaimana caranya kita menciptakan sebuah bentuk penyelesaian hukum yang bermanfaat bagi masyarakat. Tadi kita sudah pakai asasnya, cepat, sederhana, biaya ringan. Jangan sampai lagi dalam pelaksanaan restoratif itu malah membebani, ya. Ada transaksional di sini. Nah, itu menjadi tantangan bagi kita kan? Tantangan bagi penegak hukum. Makanya di dalam setiap sidang RJ, pimpinan senantiasa mewanti-wanti. Jangan sampai di dalam pelaksanaan kegiatan RJ yang dilaksanakan itu terdapat praktik-praktik transaksional. Nah, bukan lagi mereka mendapatkan manfaat, tetapi ada beban di situ. Tentunya yang selesai RJ ada beban. Apa? Ada biaya. Nah, itu jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Bikin seperti itu barangkali. Ya, saya akan menyampaikan tantangan ya. Tantangan itu dari dua perspektif, itu tantangan akademik dan tantangan praktis. Ya, melengkapi ya yang disampaikan tadi Bapak. Gini, tantangan terbesarnya adalah mengubah mindset yang utama nih, susah nih dirubah cara pikir gitu ya, cara pikir masa kita tadi pembuka ya, bahwa pokoknya pidana harus penjara, pokoknya kalau nggak penjara nggak, kayaknya ada apa-apa nih, kok bisa lepas dia dan seterusnya gitu ya, apalagi sekarang no viral no justice tuh kuat sekali ya. Ya, masih banyak yang menganggap bahwa tanpa penjara itu hukum jadi lemah gitu ya. Padahal tidak semua keadaan harus berakhir dengan penjara atau pidana kurungan badan gitu. Sedangkan akademik itu adalah masih kuatnya paradigma positivisme ya.
dan formalistik tadi itu, ya harus ada ke pengadilan gitu. Ya Pak sudah, tapi dengan harapan ini, dengan adanya podcast ini diharapkan masyarakat lebih terbuka ya pikirannya, mindsetnya udah mulai berubah. Ada yang namanya RJ, kita RJ aja, nggak usah ke pengadilan, ya. Ingat, dibilang katanya kalau pengadilan itu kamu hilang satu kambing, ya, ketika kamu masuk ke pengadilan, kerugianmu bisa mencapai satu sapi, minimal loh, minimal satu sapi ya Pak ya, gitu. Ya tadi sampaikan tadi biayanya banyak dan seterusnya, ya. Kemudian kurangnya integrasi, RJ dalam kurikulum hukum saat ini. Tapi saat ini sudah mulai ya mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini saya harap yang sementara melaksanakan KKN di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ini biasakan mengadakan edukasi ya. Kalian kan punya media sosial nih semua ya. Kenalkan RJ dengan tadi beberapa materi sudah kalian dapat itu tolong up lagi lah di media sosial kalian. Ini memberikan pembelajaran. Jadi belajar itu nggak harus dalam ruangan gitu ya. Apalagi sekarang kalian punya media sosial gitu ya. Jadi tadi untuk mengubah mindset masyarakat yang penting. Kemudian kekhawatiran RJ itu disalahgunakan atau dianggap melemahkan hukum tadi seperti itu. Bisa dikong-kali-kong atau bisa di-bargaining dan seterusnya gitu ya. Tapi kan ingat, sudah ada syaratnya. Makanya adik-adik tolong ingatkan ya syaratnya apa? Koruptor boleh nggak? Nggak boleh. Koruptor nggak boleh ya di RJ ya. Enak aja loh. Koruptor mau di RJ. Sama pengedar. Pengedar juga nggak bisa ya Pak. Pengedar narkotika. Bandar ya. Bandar itu nggak boleh juga. Bandar itu nggak boleh gitu. Jadi ada beberapa hal-hal yang eh, menjadi nggak bisa di-RJ seperti tadi kan ya tipiring ya tindak pidana ringan ya sebetulnya dan anak tadi utamanya itulah untuk RJ. Kemudian jadi kita perlu terus mengajarkan bahwa hukum itu soal sosial, soal manusia, humanisnya. Dari sisi praktisi perlu adanya keberanian dari integritas agar RJ tidak disalahgunakan. Dari praktis, tidak semua aparat memiliki perspektif RJ, tapi dengan adanya edukasi, sosialisasi dan sebanyak-banyaknya, itu insya Allah kita mempunyai pemahaman yang sama gitu ya. Kemudian tekanan publik yang masih menegakkan hukum tadi ya bersifat hukum kuno tadi itu dan kurangnya pengertian atau pemahaman masyarakat tentang RJ sendiri itu. Itu yang merupakan jadi tantangan dan saya harap kita semua menjadi tim pelopor untuk menangani atau mengurangilah paling tidak hal ketidakpahaman tentang RJ seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk kepada narasumber yang sudah bisa memberikan ya kurang lebih pemahaman kepada masyarakat umum mengenai apa itu restoratif justice. Dan jujur saya mendapatkan banyak sekali Bu, Bapak mengenai restoratif justice terlebih khusus. Oh ternyata restoratif justice itu untuk membuat hukuman yang lebih manusiawi. Kendati sebenarnya banyak juga tantangannya ya Pak. Dan saya, Farel, pamit undur diri. Tapi saya punya satu permintaan Ibu sama Bapak. Bisakah Ibu sama Bapak sebut satu kata mengenai restoratif justice? Satu kata. Misalnya restoratif justice mantap atau apapun itu. Satu kata tentang restoratif justice. Dari Bapak dulu mungkin. Restoratif justice hukum yang humanis. Hukum yang humanis. Bu Henry. RJ semangat. Semangat. Untuk berkembang. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Menarik sekali ya menarik sekali diskusi kita pada siang hari ini terkait dengan rumah restoratif justice. Dan bisa dibilang rumah restoratif justice ini seperti rumah keadilan ya. Rumah keadilan karena sahabat Almarkas tidak semua loh ternyata masalah pidana itu diselesaikan di meja hukum dan tidak semua masalah pidana itu harus berakhir dengan penjara. Dan tentunya juga tujuan dari hukum sendiri yang tadi sempat disinggung oleh Ibu adalah hukum ini untuk menyelesaikan masalah, mencari keadilan dan manfaatan dari hukum itu sendiri. Dan dengan adanya restoratif justice ini yang dilakukan oleh Jaksa Agung, hukum itu akan lebih humanis, kemudian juga dengan melakukan penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice, tentunya dengan melibatkan, korban, pelaku, keluarga korban, dan juga tokoh-tokoh adat ya, yang ada di wilayah, tentunya tokoh masyarakat, maka hukum itu bisa berakhir dengan, lebih manusiawi.
Dan tidak lupa juga dengan proses damai yang sama-sama mendapat solusi dan keuntungan dan tidak melupakan yang namanya efek jerah untuk pelaku. Dan itu dia, perbincangan kita, diskusi kita siang hari ini semoga bisa memberikan pencerahan untuk sahabat Almarkas semua terkait dengan restoratif justice. Saya Risa Azahra dan juga kedua narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.